Oke, jadi mungkin kita semi private aja hari ini karena Nasya doang yang datang ya. Mungkin lagi pada liburan. Masih liburan kan tanggal 29 ya. Ya aku izin share screen dulu ya Nasya. Oke, jadi hari ini kita masuk di lesson ke 15 ya, di modul kedua, lesson kelima berarti. Nah, sekarang temanya itu permainan quest saya nih. Oke, kemarin kita udah belajar di lesson sebelumnya ya. Itu kalau nggak salah kita belajar belajar apa ya kemarin ya? Kemarin itu kita belajar bikin, kalau nggak salah, kuis ya. Mari kita bikin kuis ya, kayak kuis yang kemarin. Nah mungkin sekarang kita coba Nasya kerjakan dulu nih yang di dalam course dulu ya, karena disuruh dikerjakan dulu buat nge-refresh pertemuan-pertemuan yang kemarin. Nasya boleh buka course di lesson kelima yang tinjauan nomor 15. Nah ini ya, ini aku juga buka ini karena udah aku kerjakan, aku buka juga lewat sini. Nah jadi kita kerjain dulu, santai-santai dulu aja gitu ya. Nah Nasya bisa dilihat udah dibuka belum course-nya? Oke. Nah, di sini ada ya, tentukan mekanisme mana yang disarankan yang cocok untuk sebuah misi. Kira-kira yang mana menurut kamu? Apakah memilih peran dalam permainan merupakan mekanisme game, memberikan petunjuk, memecahkan pemainan asa otak, atau mencari harta karun? Ini kalau nggak salah clue-nya itu ada 3 deh, saya ingat Mister. Apa menurut kamu, kamu pilih yang mana kira-kira? Memilih peran dalam game mungkin ya. Oke, satu lagi. Oke, coba ya. Oke, masih salah ya. Ini apa ya? Kalau nggak salah tiga tiga apa berapa ya? Aku lupa deh. 3 ya. Oke, berarti ini harusnya udah bener sih, karakter memberikan petunjuk ya. Coba yang satu lagi. Kayaknya soalnya ada 2. Dia ngebug deh, ini ada 2 gini. Mekanisme yang disangkan yang cocok untuk sebuah misi. Berarti bukan yang memilih peran, berarti yang memecahkan permen asa otak. Coba. Oke, salah. Ini aku refresh lagi deh. Mencari harta karun, karakter memberikan petunjuk, memecahkan permen asa otak. Nah, bener ya. Jadi tadi itu ada ya, ada 3 ya. Nasya memecahkan permen asa otak, karakter memberikan petunjuk, sama mana ya, mencari aku mencari mencari harta karun, benda ajaib. Coba punya kamu bener nggak kira-kira 3 ini? Soalnya itu ada satu lagi yang double tuh, yang memilih yang karakter itu double. Udah bener punya kamu? Coba, karena ini ada 2 nih yang karakter memberikan petunjuk soalnya. Gimana Nasya? Udah bener belum di kamu? Jadi jawabannya mencari harta karun, benda ajaib, terus memecahkan permainan asa otak, sama karakter memberikan petunjuk. Mungkin kalau yang karakter memberikan petunjuknya yang kamu masih salah, coba yang satu lagi karena tuh ada 2. Gitu ya. Udah benar? Belum, coba dicoba lagi coba. Kayak mencari harta karun, benda ajaib, memecahkan permainan asa otak, sama
karakter memberikan petunjuk. Ini sih jawaban yang benar. Tadi aku udah bener sih soalnya. Tuh, aku bener. Ya. Mungkin aku kasih jawaban aja kali ya, yang udah bener ya. Ini masih belum ada yang datang ya. Astaga. Lagi pada liburan mereka. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 ini gampang ya, yang Surface GUI. Jawabannya yang itu membuat kanvas tempat yang Anda dapat menambahkan gambar untuk objek dan label. Kemarin kita udah belajar juga kan Surface GUI kan buat nambahin text label sama ada image label. Oke, bener ya. Nah ini gampang banget. Ya, ini gambarnya ada gambar, berarti udah jelas ya image label. Oke, terus ini juga sama gampang. Kemarin kita udah belajar di lesson sebelum-sebelumnya ya tentang dialog. Nah, dialog choice ini juga kemarin kita udah tahu ya, dialog choice ya. Itu untuk sesuai namanya aja, namanya kan ada choice kan, berarti menambahkan pilihan jawaban dalam dialog. Terus ini udah jelas banget ya. Dia ngomongin desain level, berarti jawabannya di level designer. Dan yang terakhir, ini kemarin kita belum belajar karena aku ngebug ya, jadi aku nggak ajarkan ke kalian. Ini memasukkan teks, itu namanya text box, gitu. Oke, sudah deh. Bener semua ya? Oke, Nasya, keren. Oke, lanjut lagi, aku mau ngomongin tentang apa yang diceritakan dalam quest saya. Dan di sini ya, dalam pelajaran sebelumnya kita juga udah mengerjakan permainan quest. Ya, sekarang kita akan ngembangin lagi, gitu kan. Kemarin kita udah belajar bikin quiz. Kita udah belajar bikin quiz. Jadi kalau yang salah itu langsung mati, dan kalau benar ya dia akan kemarin itu akan menampilkan particle emitter ya, ada klip gitu ya. Nah sekarang kita akan bikin yang baru, nggak yang baru sih, kita kembangin gitu kan. Sekarang itu kalau kamu lihat ya, kemarin kita bikinnya kan di kastil. Nah di kastil itu kan ada pintu ya kan, pintu kayu itu ya yang di jembatan. Itu nanti kalau jawaban kita benar, pintu itu akan kebuka gitu ya. Jadi, dan kita akan menambahkan juga yang namanya adalah misi atau mission ya, atau sebuah ya misi lah, itu kan teks misi. Kan juga kita udah belajar level design juga ya, pindah-pindah tempat menggunakan teleportasi. Jadi logikanya gini, kayak setelah kita pindah-pindah tempat kayak gini ya, kita kayak menyelesaikan misi lah. Kita contoh lagi nyari koin gitu kan, kita ambilin koin gitu kan. Kalau di sini kan dia objeknya kan kristal ya, jadi kita ambil koin. Nah terus kalau itu kalau udah selesai, kita coba buat menyelesaikan jawaban dan pintunya akan kebuka gitu. Kita akan tambahkan 2 item ya. Yang pertama yang ini ya, kalau kamu lihat ada semacam teks. Nah itu kalau namanya apa ya, lihat text mission lah. Nah ini juga ya, cerita apa yang diceritakan oleh quest Anda. Kita perlu menciptakan akhir untuk quest kita, ya dong, karena kan kalau kita main game pasti kan kita ada finishnya ya kan. Nah ini kita akan bikin finishnya seperti apa. Finishnya di sini dia membuka gerbang kastilnya ya. Tuh, misalkan gerbang kastil terbuka jika pemain telah menyelesaikan tugas. Contoh akhir quest misalkan membebaskan sang putri, terus mendapatkan pesan penting tentang harta karun, dan bertemu karakter baru. Ini kalau bertemu karakter baru ya kamu bisa tambahkan ya. Kemarin kita juga udah belajar dialog ya kan.
Kamu bisa tambahkan di situ gitu kan. Dan kita membebaskan sang putri. Berarti kita nanti akan taruh ya ala-ala ya ada tuan putrinya gitu. Nah, di pelajaran kita hari ini nih kita akan selesaikan pekerjaan quest kita yang kemarin. Kita akan tambahkan, makanya kita udah banyak ya, kita udah bikin level 1 sampai level 4. Kita bikin teleportasi ya kan. Terus kita ada dialognya juga, kalau kamu mau tambahkan dialog bisa ditambahkan dialog. Ada signboard juga, kemarin kita udah belajar signboard. Ada quiz juga ya kan. Mungkin kamu bisa tambahkan, jadi di setiap levelnya ya itu mungkin kamu bisa tambahkan quiz. Kamu bisa tambahkan koin-koin, itu juga ada di toolbox ya koin. Jadi kalau kamu jalan tuh bisa diambil juga koin-koinnya. Seperti itu. Oke, mungkin Nasya kita langsung lanjut ke dalam gamenya aja kali ya, ke Roblox Studio ya. Udah dibuka belum Roblox Studio kamu? Oke, kita lanjut ke Roblox Studio. Nah ini buat lesson ke depan. Kemarin kita udah belajar di sini ya. Nah jadi gini ya. Jadi kalau aku play ceritanya, nah kita akan bikin ini. Bisa diklik ya. Oh nggak, harus di play dulu. Kemarin kan kita udah bikin ini ya. Kita ada ini kemarin. Ini apa ini? Halo semuanya. Oh, ini contoh aja sih kemarin. Nah, mari kita udah bikin ini ya, hewan apa yang kaki 2 ya kan. Dan kalau benar dia bakal munculin particle emitter. Nah, yang sekarang kita akan membuat di mana ini kamu bisa lihat ada ya ini ke spill dikit ya buat materi depan. Nih di sini. Nah, ada petunjuk nih. Kita akan bikin ini. Jadi kalau kursor kita arahkan ke petunjuk sini, dia akan langsung memunculkan kayak teks misi gitu. Kalau kayak cari 3 kristal di dalam lokasi level, cari 3 kristal setiap level menggunakan teleport, jawab pertanyaan yang benar untuk melewati kastil. Nah, gitu. Jadi ada step by stepnya. Dan ini akan berhenti selama kalau nggak salah 5 detik. Kemarin kita udah bikin ini ya. Dan apa yang kakinya 2. Nah, dia akan muncul kayak gini. Cuman mungkin ini kurang wah ya. Mungkin nanti kamu bisa tambahkan biar lebih wah lagi. Itu bebas ya. Jadi kalau kita jawabannya benar nanti, nah otomatis si gerbangnya itu ada gerbang ya. Nah, gerbangnya itu akan kebuka. Gitu. Kita akan bikin itu. Sama kita akan bikin petunjukin. Jadi ada dua yang akan kita bikin hari ini. Gitu ya Nasya ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira mengenai hari ini? Mungkin sepi ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin lebih fokus kali ya, kamu juga. Oke, kita mulai. Ini aku hapus-hapusin dulu ya tentang petunjuk-petunjuk ini, karena aku udah ngerjain sebenarnya. Oke, itu namanya apa ya kemarin ya, aku lupa deh. Bentar, aku coba cari dulu, aku hapus dulu. Kaktus atas folder. Apa nih folder? Ini tuh namanya apa ya? Text label ya. Teks. Mana ya? Aku lupa lagi kemarin namanya apa ya itu ya? Aku bikin ya. Coba bentar aku cari, ada spawn location, wall, teleport, tos, akaza, kaktus, enemy, lava, model, gas, snow, part 1, portal, snow, topi, papan, dan shoot. Kalau nggak salah kemarin di ini nih, screen GUI. Nah oke. Hapus. Oke Nasya, udah siap buat bikinnya? Udah. Oke, aku coba. Bisa nge-like gak Nasya? Di kamu aku nge-like gak?
Di kamu aku like nggak? Enggak ya? Oke. Oke, aku buka dulu nih ya biar kita ada step by step ya. Nah, kamu bisa lihat di dalam course ya yang tadi. Di dalam course itu ada di course ini ya buat jurnal tugas. Ini kamu boleh klik yang buat jurnal tugasnya. Nah, jadi ini udah ada step by stepnya sebenarnya buat Nasya ya. Kamu bisa lihat di sini. Tarap. Nah, kamu bisa lihat di sini dulu di sebelah kanan ya. Nah, itu ada step by stepnya. Kita akan bikin sama persis seperti yang dia tunjukkan gitu kan. Jadi buatlah aturan permainan untuk pemain seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kita akan bikin aturannya dulu berarti Nasya. Mungkin Nasya bisa buka notepad dulu ya. Atau di ya dimanapun lah ya, mau itu notepad dan WA ya, terserah kamu mau taruhnya di mana. Di sini kita akan bikin aturannya dulu. Jadi misalkan di sini, ini terserah Nasya juga ya buat aturannya ya. Contoh, aku bikin yang pertama itu aturannya itu adalah mengumpulkan koin misalkan ya. Contoh aja di setiap level misalkan. Nah kayak gini. Yang kedua aku misalkan menjawab quest ya, misalkan menjawab quest atau quiz lah ya, quest atau quiz di setiap level misalkan. Dan yang terakhir, oh ya ngomong-ngomong gini deh, Nasya kemarin bikinnya di mana tuh kira-kira? Di kastil nggak? Karena kita pakai kastil. Nggak di kastil ya kemarin ya? Oke deh, nggak apa-apa. Nanti kita kasih contoh aja ya buat ininya. Tapi kamu buka template-nya template kastil ya, Nasya ya, karena sebenarnya dari awal di kastil sih buat filenya, gitu ya. Karena kalau nggak di kastil kita nggak bisa ini codingannya. Oke, aku lanjut lagi. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan koin di setiap level ya. Terus menjawab quest di setiap level. Dan yang terakhir menjawab pertanyaannya. Menjawab pertanyaan untuk membuka gerbang kastil misalnya. Nah, jadi Nasya terserah mau bikin berapa banyak, itu bebas seterah Nasya gitu kan. Cuman aku ulangin lagi ya, kita mainnya di dalam template kastil karena selain di kastil kita nggak akan bisa pakai gitu. Nggak apa-apa Nasya boleh share screen juga, nanti aku bantu ya buat pengerjaannya biar bisa ya. Jadi di sini tentang quest lagi, tentang yang tadi ya yang kamu lihat di dalam buat jurnal tugas. Nah di sini kita akan bikin misinya, teks misinya. Nah, jadi kita akan buat dulu nih misinya, kalau kamu bisa lihat. Nah, sekarang pakai jalan mana ya misinya? Jadi ya semacam membuat contoh misi gitu kan. Seperti ini, kamu bikin dulu misalkan yang pertama kalau aku kan mengumpulkan koin di setiap level, menjawab quest di setiap level, dan yang ketiga menjawab pertanyaan untuk membuka gerbang kastil. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari kamu? Enggak ya?
Udah dibuat ini tulisannya buat misi-misinya. Bebas ya, buatnya bebas. Kita hari ini nyantai aja. Karena aku cuma ngajarin Nasya doang kan. Jadi nggak terlalu, ya nggak terlalu lama kok. Gitu. Jadi kamu boleh tulis-tulis dulu aja. Nanti kalau sudah boleh bilang Mister ya. Kalau sudah boleh nanti kabarin Mister ya. Sekarang ya les 15. Hmm. 15 nggak ada. Oke, gimana Nasya? Apakah sudah membuat ininya, teksnya? Oke, udah ya. Oke, kalau udah, kita lihat lagi di ini ya, dibuat jurnal tugas ini. Nah, pertama kita lihat di sini dia minta untuk tambahkan script. Tambahkan screen GUI. Nah, jadi menambahkan screen GUI-nya ya, di sini dia bilang di dalam starter GUI. Berarti coba kamu cari dulu starter GUI ya. Itu ada di dalam Explorer kamu ya. Jadi kita cari, aku ini ya. Nah, kamu cari namanya adalah starter GUI, gini namanya. Ketemu nggak Nasya? Sudah ketemu? Oke, kamu bisa pluskan di sini. Pakai yang screen GUI. Nah, screen GUI, itu ya. Oke, langkah pertama kita udah masukin screen GUI-nya di dalam starter GUI. Sekarang kita coba lihat lagi yang kedua. Nah, yang kedua dia minta untuk tambahkan text label. Ya. Text labelnya berada di dalam di dalam screen GUI. Mari kita tambahkan ya screen GUI, kita tambahkan text label. Coba kita tambahkan.
Ya. Jadi screen UI kamu pluskan aja, tambahkan text label ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul label seperti ini. Gimana? Udah muncul, Nasya? Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga di sini dia bilang format label text. Nah, kita lihat di dalam properties label text label ya, itu cari yang namanya background transparency. Dibuat 0.6. Coba kita cari di dalam properties text label, kita cari namanya background transparency, ubah jadi 0.6. Oke, kita cari ya. Jadi kita cari di dalam text label ya, kita akan cari namanya background transparency. Nah, ini ya, background transparansinya kita ubah jadi 0.6. Nah, seperti ini. Nanti otomatis backgroundnya akan sedikit transparan seperti ini. Nasya, gimana? Apakah sudah? Untuk mengubah background transparansinya menjadi 0.6 di dalam properties text label. Sudah ya? Oke. Sudah, kita lanjut lagi ke step berikutnya. Nah, di step keempat, tambahkan objek text label lainnya. Berarti di dalam text label kita tambahin lagi text label lagi. Oke. Jadi dalam text label kita tambahkan text label lagi. Nah, dalam text label kita tambahkan lagi text label. Nah, gini aja, jadi ada dua tuh. Jadi di dalam text label ada text label lagi tuh. Gitu ya. Gimana? Sudah? Oke. Kita lihat lagi di step berikutnya. Di step kelima, nah tadi kita udah tambahkan ini ya teks ya, kita udah tulis teks-teksnya. Nah sekarang kita tambahkan teksnya di dalam property text pada objek text label. Kita tambahkannya di sini berarti, Nasya. Kita tambahkannya di text label yang baru kita bikin tadi ya kan. Kita scroll ke bawah, kita cari teks. Nah, ini teks. Nah, teks ini tulisannya kan masih label ya. Kita ganti sama tulisan kita tadi. Nah, kita kan tulis yang ini ya. Ini kita copy. Nah, kita masukin di text label ini. Di text label yang baru ya, yang baru banget kita bikin tadi. Di dalam teksnya kita masukin, kita tempelkan di sini. Nah, gini ya. Nanti otomatis dia selesai. Dia akan muncul seperti ini. Ini bisa kamu tarik ya. Tuh, bisa kamu sesuaikan, tarik seperti ini. Bisa kamu tahan juga, bisa kamu pindahin kemana-mana ya. Ini terserah kamu mau pindahin kemana. Gitu ya. Untuk ini kan masih di tengah-tengah ya, kita bisa ganti juga menggunakan ada namanya ini nih, text align, text Y align, text X align center, kita ke kiri. Nah, left ya. Otomatis dia ada di sebelah kiri ya. Seperti itu. Gimana? Nasya udah bisa? Ini juga bisa di ini ya, diatur-atur ya. Di sini kan ada text alignment, terus text size-nya bisa kamu atur juga, ukurannya mau berapa. Nih, ini kekecilan. Nah, kan nggak mungkin kalau segini kan. Ya, paling ya segini lah ya. Nah, ini tarik.
Untuk tulisannya juga bisa kamu rubah stylenya, mau kayak gini ya, ini terserah kamu ya, balik lagi bebas. Nah kan kayak gini. Gimana Nasya, sudah bisa atau ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Udah bisa belum Nasya? Coba di share screen Nasya biar aku bisa lihat juga. Sudah. Coba. Kamu udah share screen belum? Di Mister. Nah, Mister kayaknya loading deh. Oke. Nah, itu udah tuh. Oke, sip. Nah, itu bisa karena ya bisa kamu pindahkan juga. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ya, kita udah bikin ini ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke langkah ke-6 ya. Langkah ke-6 di sini adalah sesuaikan skala labelnya. Nah, kamu bisa ke text label, ke properties, terus kamu checklist yang text scale namanya. Jadi kita akan ke properties lagi. Kita akan cari namanya adalah text scale di dalam propertiesnya. Kita scroll ke atas. Kita cari namanya text scale, coba. Text scale, text. Nah, ini dia. Text scale. Ini kita text scale-nya kita checklist ya Nasya ya. Oke, kita ikutin aja. Kita checklist aja. Gimana? Ketemu? Oke, keren. Sip. Kalau udah, kita lanjut lagi. Ini banyak banget ya. Di step ke-7, ubah ukuran posisi. Oh, ini kita udah ya. Kita udah lakukan ini ya tadi ya. Nah, yang kelima ya. Sekarang yang ini kita udah lakukan ya, ubah posisi, sesuaikan udah, ubah ini udah, berarti yang ke-8 sekarang. Yang ke-8 kita bikin dia visible. Jadi visible jangan di checklist, berarti kita pengen dia mati dulu nih. Kita hilangin dulu ya kan? Kita hilangin dulu. Berarti kita ke text label, kita cari visible namanya. Visible tuh kalau nggak salah di bawah. Di bawah pada di atas ya. Kita cari visible, coba di atas kita cari atau di bawah ya. Nah, di bawah nggak ada ya, coba. Udah ketemu kamu ya. Ntar Mister belum ketemu nih. Visible. Nah, ini nih, visible. Visible jangan di checklist. Nah, jadi dia tuh hilang dulu. Hilang dulu dia. Nah, oke, kalau udah sekarang kita ke text label yang satu lagi, yang atasnya nih. Nah, ke text label yang ini sekarang. Sekarang kita edit dulu ya. Kan ini kan masih mulus ya, masih cuma label doang. Kita scroll ke bawah. Kita ganti nama jadi petunjuk lah ya. Nah, jadi petunjuk. Terus size-nya kita gedein. Nah, segini kali ya. Oke, kalau udah aku mau ganti font face-nya. Aku mau ganti. Silakan font face-nya aku pakai yang mana ya? Nah, yang ini boleh. Petunjuk, cuman ini kegedean.
Nanti kecilin dulu size-nya, kecilin dulu. Nah, oke ya. Oke. Terus aku mau tambahkan background color. Kamu kalau mau tambahkan background color, berarti kamu tinggal scroll aja ke atas, cari namanya background color 3 tuh yang tadi tuh yang di atasnya. Kok gini sih? Yang di atasnya transparansi tadi ya. Nah, kita ganti, misalkan aku mau ganti warnanya jadi warna biru. Tuh. Atau warna apa ya? Warna biru. Nah, biru ini cocok ya. Nah, petunjuk nih. Kita oke dulu. Nah. Oke ya, seperti ini. Dah, petunjuknya di atas sini ya. Ini kurang ke bawah. Mungkin kalau transparansinya kamu mau ubah ya itu bebas, terserah kamu sih sebenarnya. Nggak harus ngikutin yang ini ya. Align-nya kita bikin di mana ya? Di bottom center. Oke, kayak gini aja deh. Nah, kayak gini ya. Gimana Nasya? Sudah belum? Dirubah. Dirubah aja ya petunjuknya. Sudah ya. Warnanya warna apa ya? Text color. Ganti gak warnanya? Text color. Jadi warna apa ya? Jadi warna putih kan ya. Udah hitam aja deh. Oke, kalau udah, coba kita balik lagi. Kita lihat yang ke-9, kita akan buat script. Nah, jadi kita akan tambahkan scriptnya itu di dalam text label yang tadi barusan kita ubah ya. Jadi kita ikutin aja. Jadi text label yang ini bukan yang bawah ya, tapi text label yang di atas kamu pluskan, kamu tambahkan script. Nah, jadi kayak gini. Sudah ya. Oke, enak nih kalau ngajarin satu orang, enak nih. Terus kita lanjut lagi. Kita buat script. Ini tadi udah ya. Kita tambahkan scriptnya. Nah, ini scriptnya nggak perlu kamu translate ya. Ini udah bahasa Inggris kok. Kita copy ya, masukin di dalam script yang tadi, yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelumnya kita ganti dulu. Karena kan di sini dia bilangnya adalah text label gitu kan. Ini juga ada text label ya namanya. Ini kita ganti dulu. Kita sesuaikan, berarti kita ganti yang ini ya. Text label kita ganti jadi text label 1. Nah, jadi yang atas ini. Nah, kita ganti. Kita sesuaikan di sini kan dia bilangnya kan text label ya, text label 1. Berarti kita ganti juga jadi text label 1. Gitu. Gimana? Sudah? Oke, coba kita play kalau udah. Oke, coba kita play apakah berhasil. Oke, ternyata tidak berhasil ya. Berarti ada yang salah. Coba kita lihat dulu yang salah yang mana. Kita udah ganti jadi text label 1 ya. Ini kalau aku hapus, dia harusnya ada. Bentar ya. Oke. Aku tahu yang salah yang mana. Ini ya, buat Nasya, kita gantinya bukan di text label 1 yang ini, ternyata yang bawahnya. Ini kita jadiin text label 1, text label lagi. Nah, yang bawahnya sini baru kita ganti jadi text label 1. Karena tadi aku cek ternyata yang itu. Iya, yang bawahnya kamu ganti text label 1. Karena kalau kita lihat sini text label ada nggak dia? Text start. Oh, ini nggak ada.
Nah nih text label 1. Nah dah, coba kita coba lagi ya di play ya, apakah bisa atau enggak. Nah coba kita play lagi. Apakah bisa atau enggak. Oke, ternyata bisa ya. Jadi ketika mouse kita taruh ke petunjuk bisa ya. Nah seperti itu. Oke, yang pertama kita sudah bisa ya. Ini apa nih, ada kotak-kotak kayak gini. Oke, kita sudah berhasil ya bikin. Nah sekarang kita akan coba kuis. Jadi ketika kita selesai mengerjakan kuis, mana sih kuisnya? Nah ini ya kuis. Kita udah jawab pertanyaan kuis dengan benar. Ini aku pindahkan deh. Aku pindahin dulu deh ya. Nah, aku grup dulu deh. Grup. Nah kalau di grup kan dia bisa pindah-pindah, enak nih. Oke, aku pindahkan, misalkan aku pindahinnya di sini deh. Nah aku pindah di sini ya. Oke, kalau Nasya belum buat ya, aku Nasya udah buat belum ininya? Kita buat jawabannya dulu deh. Nasya udah buat jawabannya belum? Belum ya? Karena kemarin bukan di itu ya. Karena kemarin kamu bukan di kastil kan Nasya ya? Wah Nasya nge-like ya. Halo Nasya. Tes Nasya. Oke. Kamu ada ini jawabannya, ada nggak ini? Belum ada ya? Oke. Oke, kalau gitu kita bikin lagi aja. Nih aku ungroup lagi deh. Aku mau lihat dulu. Oke, Nasya nggak perlu bikin yang ini ya. Yang ini nanti Nasya bikin lagi sendiri aja nggak apa-apa, yang kayak ayam-ayam, kambing-kambing ya, pakai Surface GUI kemarin ya. Mungkin aku contohin yang bikin basicnya aja dulu. Kita bikin persegi dulu berarti ya, kotak dulu nih. Ada dua berarti ya, ada yang benar dan juga ada yang salah ya. Nah kita bikin dulu nih, misalkan yang benar warnanya itu warna biru deh, dan yang salah aku bikin warnanya itu warna merah. Nah yang salah aku bikin warnanya warna merah. Oke. Nah udah nih, udah ada dua, warna biru yang benar, warna merah yang salah. Mungkin aku rename dulu, yang biru kita rename ya, misalkan jawaban benar gitu kan. Apakah benar deh, benar, B nya gede ya, benar, dan yang merah ini kita ganti jadi salah. Nah biar enak tuh, ada benar ada salah. Oke, gimana, sudah dibikin dua jawaban kayak gini, benar dan salah? Kalau sudah boleh kabarin Mister ya. Sudah? Oke, aku tunggu ya. Di Anchor nggak? Boleh, kalau mau diangkor nggak apa-apa. Oke. Nah kalau udah, kamu boleh tambahkan di setiap ininya skripnya ya. Misalkan yang benar, kita tambahkan skrip.
Dan yang salah juga kita masukkan scriptnya juga yang salah. Nah, jadi yang benar ada script, yang salah ada script. Nah, buat yang salah, aku akan kasih scriptnya ke kamu ya. Biar rapi. Nah, jadi buat yang salah, nah kamu bisa taruh script itu di dalam yang salah ya. Script yang udah aku kirim di chat itu kamu taruh di tempat yang salah. Maksudnya di script yang salah. Nih, tambahin yang di script yang salah. Ini yang salah. Nah, tambahkan di script yang salah. Sudah? Gimana? Sudah, Nasya, yang salah? Oke, jadi yang salah yang merah ya. Nah, coba kalau udah, coba kita lihat dulu, kita play here dulu. Scriptnya jalan nggak? Coba. Kita coba dulu nih, lemot ya. Oke, nih ya, coba. Ntar reloading dulu. Nah, coba yang salah kita lihat. Oke, hancur ya. Berarti jawabannya salah ya. Oke. Nah, sekarang adalah kita masukin jawaban yang benar. Yang benar aku akan kasih scriptnya juga ke kamu. Aku taruh dulu di jawaban yang benar. Sebenarnya kita ada namanya papan ya. Jadi kamu boleh bikin papan. Nah, kita bikin papannya dulu aja deh ya. Ini aku kirim dulu scriptnya. Dan kamu tahu mana yang benar mana yang salah. Nah, itu script yang kedua, yang local sign itu adalah script yang benar. Kamu bisa taruh script yang benarnya di tempat ya, di script yang benar gitu. Itu script yang benar. Gimana? Sudah, Nasya? Ditaruh dulu. Ya, script benar. Dimasukin dulu, taruh scriptnya. Oke. Oke. Jika sudah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Kita akan bikin papan dulu deh. Ya, papan di sini deh ya, papan. Kita akan gunain silinder. Nah. Ya sama kayak gini lah papan lah. Ceritanya ya. Kita pakai ini sama ada warnanya, kita ganti dulu coklat. Materialnya kita pakai wood sama pakai blok. Nah, blok ya kayak gini. Nah, ditaruh di papan gitu. Nah ya, contoh kayak gini. Nah, papan kayak gini ya. Ini nanti kamu bisa tambahkan sendiri ya untuk tulisan-tulisannya ya, pakai Surface GUI dan juga teks label. Ini aku cuman contoh aja. Oke, ini ceritanya papan. Ya, ini kita anchor dulu ya. Dua-duanya kita anchor. Nah, terus yang perseginya ini kamu ganti jadi papan. Papannya nggak usah huruf besar ya, papannya kecil aja hurufnya. Gitu ya. Dan kamu bisa kalau udah kamu tambahkan tuh nih ya papan,
Yang perseginya kita ganti papan, kamu bisa tambahkan di sini adalah partikel emitter. Nah ini ya partikel emitter. Nah jadi dia keluar gak partikel emitter, keluar ya tuh. Nah keluar seperti ini tuh. Ini partikel emitternya kamu bisa ganti warnanya, yaitu kayak kemarin ya, bebas kamu mau ganti warna apa, misalkan warna pink deh, warna pink kayak gini. Nah ya biar kelihatan. Gitu ya nih. Nah terus ya, kalau udah tambahkan partikel emitter, di enable ya, Nasya, enable jangan di checklist karena kan kita pengen dia mati dulu gitu. Dah sampai di situ dulu aja. Gimana kira-kira, aman? Aman nggak kira-kira? Kenapa tuh? Coba aku lihat. Nah ya partikel emitternya kamu enable dulu, udah? Sudah ya? Oke mantap. Oke kalau udah, coba kita, kamu udah masukin tadi ya skripnya kan. Sekarang kita tinggal coba aja ke jawaban yang benar. Kalau jawaban benernya itu partikel emitternya lah, berarti ya udah benar gitu kan. Skripnya berjalan dengan semestinya. Nah ya. Nah di sini kita lihat, kita sentuh. Oh yang jalan yang situ ya. Gimana, kamu udah nyala? Karena miser papannya ada dua nih soalnya. Gimana? Berhasil? Belum. Oke, belum. Belum pada ya, udah nggak apa-apa. Yang penting udah berhasil. Nah, kita stop dulu lagi ya. Kita stop. Kita akan tambahkan script satu lagi. Setelah ini udah selesai sih sebenarnya. Cepet hari ini. Nah, kita tambahkan ke script. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi di ini ya. Mana ya lesson kelima nih, buat akhir dari pencarian. Nah ya, ini ya buat akhir dari pencarian ya. Nah di sini di jawaban yang benar, kamu bisa copy yang game, workspace, wall, get, house, portfolio, translate by gini ya. Ini di copy aja. Nah kamu masukinnya di dalam function on touch bump. Jadi masukinnya di sini. Mana tadi jawaban yang benar ya? Nah, ini jawaban yang benar. Skripnya ya. Masukinnya di dalam sini. Di dalam function on touch win. Nah, enter. Kamu masukinnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya masukinnya ya. Di dalam ini function on touch win. Skripnya dimasukin di dalam situ. Gimana Nasya? Bisa? Masuk. Ini kamu udah copy skripnya? Nah, masukinnya di dalam ini. Kamu klik through ya kan, kamu enter. Nah, masukin di dalam sini. Di dalam function on touch win. Tuh, dalamnya. Masukin di situ.
Iya, coba aku lihat deh punya kamu. Nah, iya, coba kamu ke true deh. Itunya ke belakang true, apa namanya, kursor kamu. Nah, ya diklik, klik. Nah, kamu enter, masukin di situ. Kamu enter, enter dulu, enter dulu. Ulang, ulang, ulang. Oh, dari yang game, dari yang game. Kalau nggak kamu ke game aja. Ke true, di tengah-tengahnya game tuh. Tatar, kamu undo, undo. Undo dulu, undo, undo. Nah, undo, undo lagi. Nah, kamu enter dulu tuh di true, kamu enter. Di Nah, ya, enter dulu, enter. Klik enter, enter di keyboard. Eh, aduh, kenapa itu? Nah, enter dulu. Ya, enter dulu. Mana enter, enter dulu, enter. Bisa nggak di enter? Nah, masukin, kamu pastekan di situ. Kalau di enter. Nah, coba di play sekarang. Kita play ya. Kalau jawabannya benar, dia akan kebuka si gerbangnya. Nah, coba ya. Tadi kita lihat gerbangnya masih nutup ya, harusnya ya. Itu ya, gerbangnya masih nutup. Ya, gerbangnya masih nutup. Kalau kamu lihat, nah, gerbangnya masih nutup ya. Coba kita klik yang biru. Kebuka. Nah, kebuka ya. Ya. Nah, seperti itu. Gitu deh. Materi kita hari ini seperti itu aja sih. Cuman nih kebukanya lucu sih. Dia dia nggak, dia tuh kayak gini tuh, gantung kayak gini. Nah, coba. Oke, yang penting udah kebuka dulu deh. Kalau di Anchor dia bisa nggak sih? Kalau di Anchor, nah ini ya, Get House, coba di Anchor. Terus kita play, dia bisa nggak sih? Tadi itu dia ngegantung gitu ya. Nah, jadi kalau jawabannya benar, coba. Jadi kamu bisa selesaikan dulu game kamu ya. Kan masih ada banyak waktu sih, masih setengah jam lagi tuh. Kalau kamu lihat. Kebuka. Ini partikel emitternya kenapa nyala? Nyala-nyala aja deh. Aman. Nah, nggak nyala aja. Ini karena ada papan yang di sini nih, jadi dia ke ini. Iya. Aman ya Nasya ya? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada ya. Ada, Nasya boleh coba buat misalkan mau tambahin koin di setiap level-levelnya itu, boleh banget ya, silahkan. Ya. Iya boleh. Mumpung masih banyak waktunya sih. Jadi gitu ya anaknya, kalau private kayak gini sebenarnya kayak gitu. Cepet kok waktunya. Kamu juga lebih paham juga kan nih yang lain. Dia beneran beneran private, ini kelas private ini. Cuman ngajar Nasya doang. Ini kok punya aku nyala sih partikel emitter ternyata. Dan Nasya boleh tambah-tambahin apapun itu ya. Boleh ditambahin ya, masih masih panjang, kita sampai jam 9 kan. Cuman yang lain kemana ya? Kemarin yang lain kayaknya liburan deh. Wah nyala, ini belum di anchor deh.
Ada pertanyaan nggak? Kira-kira, Asya? Nggak ada ya, aman ya? Oke, mantap. Dah, tinggal kamu tambah-tambahin terserah sih apa aja koin-koin ya biar gamenya bagus ya. Sebenarnya kalau rame-rame kita presentasi, tuh presentasi. Cuman karena ini mungkin minggu depan susah nggak ya? Kayaknya minggu depan termasuk sulit deh, banyak banget ini. banyak yang sulit. Banyak banyak. Udah nggak apa-apa, kamu ini dulu aja. Nanti mungkin minggu depan. Nanti kamu kerjain aja minggu depan deh. Minggu depan kayaknya kita presentasi ya. Coba aku mau lihat punya kamu juga dan yang lain juga. Karena kita belum presentasi. Ini punya aku ngebug nih apa gimana ya? Karena tadi ada dua. Kenapa ketika di play dia nyala? Diinjek. Mm, 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 mm.